Sebenarnya yang bikin orang salah satu brand tuh bisa stay itu biasanya karakter Om. Jadi yang diingat orang tuh karakter. Contoh kayak kami lah, karakter kami di Klasik. Jadi pernah belajar di luar negeri loh sekolah barber ini? Pernah Om, itu aku belajar dalam kurung 3 tahun ke belakang itu di Malaysia Om. Aku punya orang tua yang laki-laki itu kebetulan lumpuh Om. Lu tabrakan kan? Iya. Jadi bagi aku ibu tuh kayak Wonder Woman lah. Aku kan tamatan SMA Om. Iya. Jadi aku belajar tuh banyak dari kawan-kawan aku yang sekolahnya tinggi. Benar. Dan aku pernah belajar Om, ada namanya tuh social exchange theory. Jadi gimana caranya itu uang tadi, ekonomi tadi mutarnya di kita aja. Aku punya segalanya di rantau. Aku tinggal di apartemen. Lumayan mewah lah Om. Cuman gelisah Om. Nah dari situ aku pulang mulailah mencari Tuhan. Aku mulai ke surau tanya-tanya segala macam. Tiba-tiba ibu aku kaget dong Om. Tatuan dari mata kaki sampai leher kan. Tiba-tiba minta jubah. Aman angko. Kata ibu aku kan. Takutnya nanti gimana kan. Baik, selamat siang bagi pencinta demensia pada episode podcast hari ini, podcast kita Kusia Bendi. Kita akan berbicara dengan seorang anak muda yang cukup ganteng, kreativitas dia cukup bagi kita lihat, kita pandang, dan kita selalu mengikuti arah beliau dalam menggapai sesuatu yang positif itu di Kota Payakumbuh. Ini mungkin bisa menjadi cerminan kita melihat generasi-generasi muda yang mau ikut berperan serta hal-hal yang mendorong kepada kegiatan positif. Yaitu saudara Andrea Yuda Pratama. Selamat siang. Apa saya panggil ini? Siang Om, panggil biasa kawan-kawan manggilnya Yuda sih Om. Oh Yuda ya, Andrea Yuda Pratama, nama cukup bagus ini ya kan? Ya, Yuda itu gabungan dari nama orang tua Om. Oh. Ibu saya bernama Yusmarita dan bapak saya bernama Dasril. Jadi disingkat dengan Yuda. Oh iya benar ya. Pas betul ya, cocok ya. Dengan karakter, dengan tipikalnya kayaknya ini cocok sekali nih. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang yang diguluti dia, yaitu kadang-kadang kita itu melihat anak muda ini tabu lah atau gimana ya melihat sesuatu. Dia berusaha sekarang dengan barbershop yang cukup booming di Kota Payakumbuh, dan kita akan menggali potensi-potensi dia dan bagaimana langkah-langkah dia dalam satu bekerja atau dalam segi pergaulan sehari-hari yang mendorong kepada kegiatan yang positif. Yuda, ya, aku panggil Yuda nih Andrea ini. Yuda Om. Yuda ya. Udah lama ini buka barbershopnya di Payakumbuh? Kalau untuk yang Ductile sekarang itu dari 2022 Om. Setelah saya kembali dari Batam belajar lagi. Sebelum itu awal dari 2019 Om. Saya masuk ke industri pangkas rambut ini. Itu dampak baik dari COVID-19. Bagi sebagian kawan-kawan kan itu dampak buruk. Bagi saya dampak baik karena bisa dibilang dampak baik tuh sampai sekarang udah jadi buat nyari nafkah terus Om. Iya. Karena saya bilang dampak baik dari COVID ya saya masuk industri pangkas rambut ini. Iya, saya senang gitu loh melihat gitu loh. Karena ada sebagian apa tuh pangkas rambut. Jelas-jelas apapun sekarang ini potensi itu yang banyak loh. Saya lihat bertumbuh kembang kan barbershop di Payakumbuh Ya, gitu ya menjamur kan. Om. Menjamur ya kan, anak-anak muda itu udah melirik ke arah sana gitu loh. Sementara situ gudangnya, tempatnya penghasilan yang cukup signifikan loh. Ya, lumayan benar Om. Kan? Apa termotivasi itu? Awalnya tuh nggak termotivasi Om. Karena aku lebih suka sesuatu yang baru lah.
Aku biasa hidup di kota besar dengan hal-hal yang baru. Kebetulan udah balik ke kampung lagi kan. Ya, ya. Dulu 4 tahun di Bandung, di Bali, ya Jawa lah Om. Karena nggak boleh besarnya di kampung kan. Ya, benar, benar. Karena aku anak tunggal, takut-takutnya gimana kan. Kamu tunggal ya? Aku tunggal Om. Oh, Aku tinggal di Pasar Ibu, ya ketakutan orang tua ya kayak abang-abangan yang sudah-sudah. Jadi aku dilempar ke kota. Nah lepas itu barulah balik ke kampung. Awalnya itu video-video, barulah ke industri barber ini. iya. Om cuma mengharapkan sekarang ini di podcast Kusia Bendi ini kan dari sudut kota Payakumbuh yang kota kecil di Sumatera Barat ini bisa memotivasi, membuka mata untuk seluruh Indonesia gitu loh. Makanya kita ingin nampilkan ini gitu loh. Barbershop ini kan bukan sekedar tempat potong rambut ya, Yud, ya. Ada nilai-nilai hidup yang sebenarnya sedang Anda bangun di dalamnya gitu loh. Jadi apa yang terfikirkan bagi Yudi ini untuk Yuda ini untuk yang dikatakan nilai-nilai hidup yang sebenarnya itu apa itu gitu. Jadi gini Om, sebenarnya kita laki-laki ini pikirannya lebih banyak kan Om, yang kita pikirkan daripada wanita. Karena tanggung jawab kita lebih besar sepertinya, yang aku rasa ya. Benar itu. Nah, pada dasarnya itu pangkas rambut atau barbershop itu seperti salon Om. Bagaimana seorang wanita ketika dia lagi mumet, pasti mereka larinya ke salon. Ya. Setelah dari salon, mereka udah cerah lagi, smart lagi, udah senyum lagi. Nah, kita pria seharusnya seperti itu juga Om ke barbershop. Ya, benar. Kebanyakan barbershop yang aku lihat ya Om ya, mereka cuma datang, antri, pangkas, bayar, habis itu pulang. Ya benar, karena Om sini merasakan gitu loh kalau rambut nggak rapi, terus ada wajah di situ ada glowing untuk wajah nggak cuci muka. Gitu. Ada Om, kami ada namanya cool towel, itu tuh handuk dingin Om. Oh iya. Jadi itu bikin relaksasi lah. Iya. Sebelum kami biasanya mengasih treatment yang handuk dingin itu, kami biasanya tuh ada beberapa bau-bauan. Kayak kami bakar dupa, yang itu yang lavender gitu Om. Jadi kita relax lah, relax. Nah seharusnya kita laki-laki pun seperti itu. Iya benar. Kalau sebenarnya dengan aktivitas yang tinggi, dengan cuaca yang kini sebenarnya orang mempunyai fresh berpikir itu kan kita itu asik ya. Iya betul. Rambut itu penampilan kita dilihat orang, tapi jangan kadang-kadang orang kan masih memandang itu hal yang tabu. Iya betul. Tapi sekarang enggak loh gitu kalau kita lihat ya kan. Kalau dulu kan kebanyakan itu menganggap profesi kotor lah Om, pangkas rambut kan. Nah itu lebih. Bukan kotor sebenarnya, agak mohon maaf ini Iya betul, paham. Bukan tempat menghasilkan yang sangat signifikan lah untuk pundi-pundi keuangan gitu ya kan. Tapi sebenarnya dari hal itu tuh kita melihat, kita mencermati, ya anak-anak itu udah mulai peralihan pergeseran memang ke barbershop gitu ya kan. Om juga kadang-kadang diajak ya barbershop dong. Ya aku lagi suka gitu karena ada enaknya gitu ya, ada experience baru. Kadang-kadang udah berumur kayak gini Om kadang-kadang kayak rambut anak muda dong. Gitu butuh treatment yang lain kan Om. Nah itu kami menyediakan experience baru Om untuk customer yang biasa datang cuma ngantri, pangkas dan pulang kan Om. Kalau di Daktau sendiri itu kami biasanya ngobrol dulu Om. Potong rambut itu bonus. Jadi mereka ke barber aku atau ke tempat pangkas aku tuh ya nyediain waktu buat relax. Karena kami itu kayak itu Om, dokter lah. Dokter itu kan mereka tuh lebih ke edukasi. Ketika dia konsultasi ke aku, "Yot, Om mau cukur nih, tapi kepala Om udah mulai tipis nih." Nah, di situ kita bicara dulu, "Oh, Om cocoknya gini karena aktivitas Om sehari-hari, contohnya Om lebih banyak di lapangan." Dan itu lebih berkeringat. Nah, nggak memungkinkan untuk rambut yang seperti yang Yuda sekarang, yang klimis segala macam. Nah itulah kenapa barber lebih karena edukasi dan mencarikan solusi dari apa yang dibutuhkan customer tadi Om. Kalau kita itu kan Yud ya, Om ingin menggali ya kan, anak muda itu kita itu berhasil, kita itu mencapai tujuan itu apapun yang kita buat itu harus ada konsep-konsep yang kita bangun gitu. Iya betul. Apapun itu, kalau orang berusaha tidak punya konsep, dia akan cepat jatuhnya atau perlahan dia akan jatuh karena nggak ada konsep.
Yuda berpikir itu konsep dalam sebuah mendirikan apa tadi Daktel. Daktel itu gimana itu konsep awalnya? Karena aku lahirnya dari salah satu barber yang identik klasik tradisional barbershop Dan itu lebih ke arah-arah kayak abad-abad pertengahan lah di Inggris sana Mulai dari bentuk bangunan itu aku desain sendiri Terus properti di dalam itu, terus karakter yang ditonjolkan dari guntingan kami. Contohnya kami kan klasik tradisional juga Itu potongan kami lebih kayak zaman-zamannya kerajaan lah yang klimis, full pomade. Sampai sejauh itu kamu Sampai bikin konsepnya ya? Iya betul Yakin saya itu kamu akan berhasil. Amin. Ya amin, karena amin. usaha itu apapun aku melihat itu ya dari sekarang tuh generasi-generasi itu nggak ada punya konsep gitu loh. Iya. Kalau kita lihat bikin kafe karena ini kafe keseluruhan. Betul. Konsepnya nggak ada gitu loh. Lata ya Om. Iya lata, bikin ini tempat usaha ini jadi tapi dia nggak ada saya tanyakan itu lu bangunnya pakai konsep nggak? Iya. Enggak, lihat tren aja kayak orang ini bisa duduk-duduk nongkrong. Lu akan mati konyol gitu. Betul. Sebenarnya yang bikin orang salah satu brand tuh bisa stay itu biasanya karakter Om. Ya. Jadi yang diingat orang tuh karakter. Contoh kayak kami lah, karakter kami di klasik. Jadi pangkas rambut ini kayak rumah makan spesifik Om. Misalnya Om mau makan itia. Nah Om harus pergi ke rumah makan yang menyediakan itu karena spesifiknya itu. Nah, begitupun kami, kalau Om mau potongan yang klasik, itu Om harus datang ke kami. Oh gitu. Tapi kami juga bisa motong semuanya. Cuman yang kami tonjolkan di hari-hari dan di dunia maya itu potongan-potongan klasik yang slick back, pompadour yang tinggi-tinggi gitu Om. Jadi kami membangun karakternya di situ. Oh, jadi kalau misalnya di segi permodalan gitu loh, anak-anak muda sekarang kan agak berat gitu loh. Ada modal gitu, nggak ada modal. Itu bagaimana kamu mensiasatinya gitu? Kalau aku dulu nunggu ya syukur alhamdulillahnya itu aku dapat privilege Om. Aku bangun Daktel itu dari pensiunan ibu. Ibu aku bekerja di pertanian kabupaten yang di Bukit Sibalik itu terakhir kantor dia. Jadi emang dari dulu aku mau bikin usaha di rumah tanpa mikir. Dalam artian aku nggak mau pusing kayak kawan-kawan aku yang berbagai macam cara untuk bangun sesuai usaha. kemampuan lah ya. ya. Kemampuan. Setelah dari Batam, ibu aku telepon lagi Om. Suruh pulang, bantu dia buat ngurus-ngurus. Nanti kan ada uang pensiun karena aku anak tunggal. Jadi nggak ada yang bakalan rebutan. Ya, dari itu aku bikin barber di rumah aja sih mah. Jadi bisa ngeliatin orang tua. Jadi ibu aku pun umurnya udah 60-an Om. Ya jaga itu loh. Ya jaga. Aku anak tunggal juga kan. Bapak aku pun lumpuh lah Om di rumah. Jadi barber itu aku bikin di depan dia Om. Habis itu dikasih kaca yang besar. Jadi aktivitas kami di dalam barber dan kawan-kawan kami semua yang datang itu, mereka kenal orang tua aku semua Om. Jadi mereka datang ngobrol sama ibu, sama bapak aku. Ya. Jadi hiburan mereka juga sih. Usaha itu kan harus disertai dengan doa orang tua Betul. loh. Rasa sayang sama orang tua itu wajib loh gitu loh. Saya itu kan melihat begini ya kan. Dalam sebuah usaha barbershop ini ya kan. Semua itu kan ada kompetitor sekarang persaingan. Yang terlihat itu apa sih persaingan di anak-anak muda itu yang membangun barbershop itu yang sehat yang tidak sehat gitu loh. Ada Om. Ada juga. Pasti ada, semua usaha pasti ada yang fight gitu. Iya benar. Cuman fight-nya sehat apa nggak sehat. Kalau bagi aku, fight aku tuh lebih sehat Om. Aku nggak bilangnya fight ya. Ayo kita bangun sama-sama, nanti customer bakalan kesaring dan untungnya aku punya karakter sendiri kan Om. Jadi itu ya yang buat customer baru experience ke tempat aku tuh itu. Jadi aku nggak nganggapnya fake lah. Karena rezeki ada pintu masing-masing dong. Iya, Nggak bakalan tertukar dan nggak bakalan ditukar. Jadi kan Yud, muda punya potensi begini, punya hati kamu nggak atau punya pemikiran nggak kamu tuh untuk apa yang ada mentalitas kamu, ilmu kamu itu kamu bagi sama-sama orang lain. Oh ada Om. Kalau dulu aku awal-awal pulang dari Batam, aku ngajarin kawan-kawan aku yang aku lihat pribadi ya, yang mereka belum punya usaha yang
belum pastilah. Contohnya masih kerja di orang, serabutan. Dulu aku bikin kelas Om, nggak bayar. Syaratnya cuma satu, sholat. Itu aja, kalian nggak usah bayar. Yang penting kalian sholat, dah itu aja. Bagus itu loh. Dan itu ada beberapa kawan-kawan aku sekarang udah buka pangkas Om. Oh. Aku lebih nyarinya tuh ke amal jariah Om. Iya bagus Iya ya. kan? Memang beriringan kita Iya, ini betul. hidupnya harus beriringan. Kalau nggak beriringan tuh nggak pertama itu rezeki Iya, ya betul. kan, kesehatan gitu ya. Terus kenyamanan kita. Kadang-kadang kan kita membuat segala sesuatu untuk berbagi itu ada-ada aja yang Iya, datang. betul. Yang Allah itu rahasia Tuhan itu kita nggak tahu ya kan. Iya, iya, Kita nggak tahu tuh sangat-sangat bagus gitu. Terus di samping berusaha ini barbershop, kamu kan barbershop di usaha. Kamu kan anak-anak muda ini. Meluangkan waktu itu untuk misalnya dengan teman-teman gitu bagaimana gitu. Ada bagaimana? Biasanya kan orang anak muda lebih banyak pergi ke sana kemari Iya, huru-hara lah kalau bahasa orang tua kita ya. memikirkan sebuah usaha ini gitu loh. Gimana menjembatani itu kamu dalam berpikir? Jadi kalau di kami itu ada namanya barber life Om. Gimana sih kehidupan seorang barberman ini, si tukang pangkas ini semestinya? Kalau kami itu ada rundown hidup Om setiap hari. Kami itu buka dari jam 1 siang. Nah sebelum itu kami bangun jam 4:30 subuh. Kami bangun 4:30 subuh, habis itu ibadah setengah Nah, 6. bentar dulu. Buka dari jam 1. Tutup jam 9 Om. Oh, jam 9 malam. Cepat. Terus? Nah kami bangun ya. Aku bangun jam 4:30. Ibadah. Habis itu 5:30 aku mulai prepare sama ibu aku paling bersih-bersih kebun di depan rumah, main bunga-bunga. Habis itu olahraga, sepedaan sama kawan-kawan komunitas juga. Atau jogging lah di Batang Agama ada, di Galanggang ada. Nah, setelah itu jam 8 atau setengah 9 pulang bersih-bersih itu ke ngopi Om. Karena itu bagi aku wajib. Aku ngopi di gerobak kopi kan. Nah lepas itu jumpalah tuh kawan-kawan. Kami emang bangun pagi semua Om. Sampai jam 12. Jam 12 aku prepare pulang, mandi lagi, makan, nunggu azan. Setelah kewajiban udah kelar, barulah kami buka barber. Perfect kamu dalam hidup. Bagus loh ini. Kalau bisa jadi contoh loh anak muda loh kayak gitu. Hidup aja punya mendirikan usaha, punya konsep gitu loh. Hidup setiap hari itu punya jadwal gitu loh. Itu loh anak muda yang sebenarnya yang bagus itu yang berhasil itu akan seperti itu ya kan. Memang punya talenta diri itu yang disiplin. Betul. Iya kan. Terus aktivitas itu dengan kelompok-kelompok anak-anak muda itu yang olahraga. Gitu. Olahraga Om. Itu dan kami pun emang pure tutup libur. Itu tuh di hari Senin. Nah, kenapa nggak di hari Jumat gitu? Karena biasanya kalau di daerah mereka yang buat malam mingguan itu prepare-nya dari Kamis Om. Hari Kamis, Jumat mereka prepare untuk malam mingguan. Malam mingguan atau hari Sabtu itu kami agak santai lah di barber. Ramainya itu minggu lagi prepare buat yang kerja di hari Senin. Nah di hari Senin itu semua orang udah aktivitas kan Om. Udah sampai membaca ya algoritma pola kehidupan betul. Bagus juga gitu loh. Nah, di hari Senin semua orang aktivitas dan kami libur. Nah, itu biasanya kami pergilah Om liburan kemana, ke gunung, ke pantai atau kemana gitu Om di hari Senin itu. Oke Yud, tadi kan kita cerita udah panjang lebar ya kan tentang dunia perjalanan Yuda. Tapi Om mau tanya ini. Jadi pernah belajar di luar negeri loh sekolah barber ini? Pernah Om, itu aku belajar dalam kurung 3 tahun ke belakang itu di Malaysia Om. Oh di Malaysia? Setiap tahun kami event ke Malaysia, itu tuh kami sekolah di situ Om. Dia kayak berekspo Asia gitu Om. Jadi di suatu mall ngumpulnya di situ. Karena tuh ada pameran segala macam kan Om. Nah di situ tuh mereka menyediakan kayak barber school. Barber school itu bisa kita ambil private classnya, mulai dari master class, private class sampai VVIP Tunggu class. dulu. Kalau lifestyle itu, misalnya mode itu,
kan Indonesia lebih luar biasa gitu loh penampilan-penampilan. Ya betul. Tapi Iya. kalau untuk event yang besar Om, itu Indonesia waktu itu belum ada ya. Masih skopnya itu nasional lah. Kalau di Malaysia itu skopnya udah internasional Om. Aku aja itu yang ke Malaysia pertama 3 tahun yang lalu itu aku dapat gurunya itu dari UK Om. Namanya itu Joshua Lamonaka. Itu 1 kali sekolah private tadi itu dalam kurun waktu 3 jam Om. Itu bayarnya tuh lumayan kalau kita rupiahkan. Aku itu bayar 10 juta 3 jam. Dia ada 10, 15 sampai 25 juta yang VVIP. Itu tergantung kuantiti di dalam. Indonesia nggak ada ngadain itu gitu loh. Belum Om, tapi tahun ini ada. Tahun ini aku ke Malaysia kayaknya ke Bali. Indonesia ya memang kualitas yang diutamakan kan. Ya kebetulan tetangga kita yang lebih Ini dekat. mohon maaf loh tentang kalau kita berbicara soal kita beda dong. Sementara lifestyle kita, gaya kita, tapi Malaysia dimulai dari dasar pendidikannya gitu loh. Ya betul. Iya kan? Sementara di Indonesia enggak gitu loh. Jadi ya gimana ya ngelihatnya gitu loh. Kalau untuk sekarang udah ada Om. Tahun kemarin juga ada tuh Bali Barber Expo. Itu besar juga Om. Skopnya tuh udah internasional juga. Semua datang ke Bali untuk event, ikut kelas juga. Untuk yang tahun ini untuk Bali Barber Expo itu ada bintang tamunya tuh orang yang nomor 1 di dunia barber. Dia udah tua Om. Dia udah inggaran 50 tahunan ke atas lah. Dia orang Belanda. Dia punya barber itu namanya Skorem. Jadi tahun ini dialah gue star utama dari event itu. Kalau bagi kami itu kayak umrohnya tukang pangkas lah. Berjumpa si gue nih. Karena dia emang lord. Jadi imajir yang mengikuti di luar sampai ke bawah ke merek gitu loh. Kan kalau Om baca-baca itik dong. Ya kan? itik. Iya kan? Jadi terinspirasi dari mana ini gitu loh. Tadi Om mikir-mikir juga apa gitu loh kan. Apa ada pengaruh ke luar negeri karena unik kan namanya. Biasa kan orang barbershop Yuda Pratama kan gitu. Barbershop ini gitu kan. Ini aneh loh namanya gitu. Kalau si Daktel sendiri itu terinspirasi dari salah satu namanya sisiran potong rambut Om. Kalau Om dulu pernah lihat di zamannya 2000-an awal itu ada boyband namanya Meteor Garden. Ada. Mungkin Om tahu lah FM4 lah. Garden ada. Kita yang tahu semua. Nah, mereka tuh punya rambut di belakangnya itu kayak bokong itik Om, naik belakang gini. Ya. Nah, itu kalau itu namanya ducktail. Nah, karena itulah aku ngambilnya Sofi dari si ducktail tadi. Jadi kalau orang tahu tuh lucu. Iya Om. Ekor bebek. Ekor bebek ya kan. Nah, terus dulu aku punya badan lumayan besar Om, sampai 90 kilo. Jadi teman-teman tuh selalu bilangin tuh kayak itik jauh. Nah, dari situ juga filosofinya. Jadi di nama tadi udah banyak tafsiran sih Om. Nah, bebek sejarahnya itu nggak ada sih. Aku lebih ke bikin storytellingnya aja Om. Kenapa harus aku ngambil sebanyak itu hewan? Aku ngambilnya bebek kan. Iya. Salah satu dari sisiran, terus kartun yang aku tahu dari kecil itu ya Donald Bebek. Itulah kalau anak muda ya kan ada aja inspirasi ya kan, kreativitas yang paling ditonjolkan dalam dunia usaha, pergaulan, ya lifestyle anak muda sekarang lah gitu kan. Jadi saya cukup bangga dan senang kalau melihat anak-anak muda yang seperti itu ya kan. Apa pencapaian Yuda yang paling berarti dalam dunia ini barbershop ini gitu? Tahun kemarin itu tuh aku ikut di invite lah sama kawan-kawan yang dari Bengkulu, Damasraya, Padang buat ngisi satu acara yang bertema klasik. Karena kan kalau kita ngobrol tadi aku udah ada karakternya di klasik tradisional gitu Om. Jadi mereka tuh kepo bagaimana aku di era industri yang sangat kencang ini, aku hidup dengan slow-nya aja. Pagi sepeda, ngopi, buka pangkas. Kok mereka menjadi sesuatu ya, kok bisa ya kayak gitu ya. Nah di seminar yang ngisi sama teman aku yang boy tadi tuh Om,
Itulah yang kami jual. Cerita bahwasanya ya hidup tuh ya kayak gini. Kalian ngapain kerja, awal bulan terima gaji, habis tuh ya udah itu pasti monom. Saya sambil kamu ngomong aja gitu loh. Ini yang sangat lagi satu simbol ini kan sosok ibu dalam itas bisnis kamu. Ya betul. Ruhnya. Ruh kita berusaha tuh, ruh kamu berusaha itu. Betul. Kenapa itu gitu loh? Karena satu, mungkin kita yang laki-laki ini lebih dekat ke ibu ya. Ya. Ayah. Terus di rumah itu yang handle kami, aku punya orang tua yang laki-laki itu kebetulan lumpuh om, itu tabrakan kan. Iya. Jadi bagi aku ibu tuh kayak Wonder Woman lah. Mereka dia yang nyiapin aku dari kecil, aku kerja ngeberesin orang tua laki-laki aku. Orang tua laki-laki aku tuh udah tabrakannya tuh dari aku umur 14 bulan om. Masya Allah udah lama ya. Ya, jadi ibu aku lah yang pundak dari segala-galanya. Kehidupan di rumah kecil kami itu kan. Kayak untuk di usaha pun aku selalu branding ibu aku. Kalau kawan-kawan itu nyebutnya Mama Ita. Nama ibu aku Ita kan om. Nah setiap kayak flyer ulang tahun kami, anniversary kami, itu selalu foto ibu aku yang aku sondi. Apalagi ibu aku orang yang pertanian kan, kantor pertanian kabupaten yang hidupnya di lapangan. Iya. Visit-visit ke sampai Pangkalan, Muda. Iya. Nah makanya ibu aku pada tahu semua, oh cucunya si ini ya, anaknya si ini ya. Oh itu kawan mama. Jadi semua customer itu udah akrab aja sama ibu sama bapak aku. Iya, tapi yang jelas dalam kehidupan itu apapun yang udah tempuh itu saya melihat itu tuh tadi itu memang ibu itulah yang membuka kita jalan gitu. Betul. Takbir kita itu takbir membuka rezeki itu ya ibu gitu. Iya betul. Itu takbir rezeki kita itu ibu Ridho gitu. dia ya om ya. Iya, Tapi aku ngerasain sih om. Iya, Nabi Muhammad SAW-nya udah berkata ke kita ya kan, ibumu, Iya, ibumu betul. 3 kali loh 3 kali, ibumu. ya, Ya. betul. Si bapaknya di mana gitu loh. Ya kembali ke tadi itu kan, banyak anak-anak muda itu ya kan dalam berusaha itu kan kadang-kadang termotivasi ingin kaya cepat gitu kan, atau melakukan itu separuh-separuh hati gitu loh. Tapi kamu karena punya konsep gitu loh. Jadi kamu ada nggak ngikuti organisasi-organisasi gitu? Aku nggak ada om ikut organisasi om. Kayaknya sepeda gitu kan organisasi. Oh kayak komunitas gitu ya. Komunitas itu ada. Organisasi itu Iya, kalau betul, dulu betul. organisasi itu Betul. gitu loh. Jadi menggali potensi itu kalau di organisasi itu kita, apalagi kita menjadi salah satu petinggi di situ, Iya. udah ya kan. Kita pasti akan Betul. membaca dan mencermati. Dan itu om berpikir tadi itu kamu tidak berorganisasi basic kamu, tapi kamu dari pengusaha, tapi kamu udah bisa membaca satu persatu gitu loh. Ya Itu kalau organisasi sebenarnya. kalau di situ ada om, aku ngikut di kayak komunitas sepeda, skateboard, yang lain-lain lah om. Karena aku di usaha juga kan om. Iya. Dan yang membantu aku untuk ngembangin usaha ya kawan-kawan aku. Iyalah, iya benar. Dan aku pernah belajar om, ada namanya itu social exchange theory. Jadi gimana caranya itu uang tadi, ekonomi tadi mutarnya di kita aja. Contohnya kayak gini om, aku pangkas rambut, om punya wedding, Ya. kawan om punya showroom motor. Om mangkas rambutnya sama aku, yang satu lagi mangkasnya sama aku. Cuman om nggak saling berteman nih. Nah om balik ditanya sama kawan lain kan, oh di mana potong rambut? Pasti ke aku dong. Ya. Yang si A tadi nanya lagi, pasti ke aku dong. Ketika si A mau nanya, Yud mau wedding nih, ada hajatan. Aku ngasihnya ke om dong. Ya. Ya karena lingkungan aku itu aja. Kamu bisa jadi mentor loh sebenarnya itu gitu loh. Karena pun berbisnis kamu tuh mau pikirkan multi level marketing juga Iya, ada betul. di sana gitu ya kan. Kamu harusnya jadi mentor anak generasi muda loh. Nah, Nah, sekarang dari seluruh konsep kehidupan kamu itu, bagaimana kamu melihat memandang sekarang generasi muda itu? Dalam perspektifnya dalam kehidupan sehari-hari. kalau generasi sekarang itu mereka secara pemikiran oke om. Cuman mereka banyak kurang literasi. Mereka terlalu cepat untuk aksi tanpa mengkalkulasikan apa yang akan terjadi ke depannya. Benar juga, benar. Mereka terlalu latah lah aku bilangnya begitu om. Iya, benar. Kalibrasi mereka itu tuh
nggak terlalu jauh lah kayak orang yang jam terbangnya udah tinggi. Mereka mikir untuk kedepannya gimana. Seandainya plan A ini crash, plan B harus gimana. Ketika keduanya crash, apa sih yang akan dilakukan? Dan itu cuman hanya jam terbang yang bisa menjawab. Aku kan tamatan SMA Om. Iya. Jadi aku belajar tuh banyak dari kawan-kawan aku yang sekolahnya tinggi. Kayak mana aku cara mau ngambil ilmu mereka. Contoh kawan-kawan aku yang di ekonomi. Kayak mana sih manage keuangan. Kayak mana sih marketing tadi. Iya. Public speaking tuh kayak apa sih. Nah aku ngambil per itu mereka, pelajaran mereka. Anak-anak yang kuliah tadi. Nanti aku ulik lagi, aku kalibrasi lagi dengan kehidupan aku sehari-hari Om. Jadi aku nggak perlu sekolah tinggi, aku ngambil POV dari keilmuan mereka aja. Iya. Nah itu biasanya tuh di Lebaran lah, orang-orang kan pada pulang kampung kan Om. Nah kami diskusi, karena di barber itu aku ada pustaka pribadi Om. Oh. Pustaka pribadi itu buat diskusi-diskusi bagaimana sih kita kan ada prihatinnya juga nih sama generasi bawahan aku yang 2000. Gimana sih cara mengelola mental mereka, Bagus itu edukasi mereka bahwasanya tuh etika itu penting. Saya mau mampir lo ke tempat kamu. Boleh kalau Om, dengar boleh. itu ya. Kita Kapan-kapan- banyak buku Om. Iya, kapan-kapan aku mampir lo ke sana. Boleh, Melihat lo perkembangan itu ya kan. Jadi saya cukup bangga dan senang lo lihat kamu hari ini bisa berbicara seperti ini, mungkin bisa memberikan inspirasi yang mendalam bagi generasi muda gitu loh ya kan. Jadi dari usaha-usaha kamu tadi, kamu telah bercerita ya kan, melihat generasi muda di Kota Payakumbuh ini lagi. Generasi Kota Payakumbuh ini kalau Om lihat ya kreativitasnya luar biasa gitu. Sangat Om. Ya. Kita lebih update. Ya, tapi kadang-kadang Om lihat itu penempatan dia untuk melakukan tindakan yang lebih dalam itu agak malas-malas. Itu kenapa gitu? Jadi generasi yang dari generasi aku lah Om. Aku pun ngerasain sampai generasi yang 2000-an yang baru-baru tamat kuliah lah. Ya. Mereka tuh punya skill Om. Cuman mereka tuh kayak nggak ada yang mapah gitu Om. Iya. Jalan ini. Mereka enjoy dengan jalannya dia aja. Tapi nggak tahu bakalan sampai mana jalan ini sampai survive. Sedangkan teknologi sekarang makin hari makin gila kan Om. Sekarang udah ada AI segala macam. Mereka nggak mikirin pekerjaan mereka itu nanti bakalan diganti sama robot Om. Iya. Nah mereka nggak sampai ke situ mikirnya karena mungkin di umuran segitu mereka masih senang lah dapat uang. Iya, tapi Lumayan. Om kan lihat itu anak-anak muda itu talenta dia tuh sangat luar biasa gitu loh. Tapi untuk menempatkan diri di sana itu masih kurang kalau Om lihat gitu loh. Apa sih yang membikinnya kayak gitu loh. Kalau misalnya dia habis kuliah dia tuh bercita jadi pegawai. Kok nggak jadi pengusaha sih gitu loh. Kok nggak jadi ini gitu loh. Ya, itu mungkin Om belum jumpai lingkungan aku ya. Iya. Lingkungan aku tuh lebih banyak yang menolak untuk gabung ke instansi atau kantor. Mereka lebih suka jalan swasta. Kita bilang jalan swasta lah. Cuma mereka tuh lebih belum tahu cara muncul tuh gimana Om. Contoh kayak aku kan muncul nih di permukaan. Semua kawan-kawan pun tahu. Kalau kawan-kawan aku yang pintar-pintar itu mereka tuh diam-diam aja Om. Underground, senyap. Padahal dia berpotensi untuk melahirkan generasi yang lebih oke di bidang dia itu. Betul itu gitu. Jadi PR-nya aku sama kawan-kawan yang lain gimana sih cara adik-adik ini punya mental untuk tampil, untuk sharing ilmu. Benar. Tapi mohon maaf ini. Ya. Tapi ini mohon maaf ya. Ini Aman, kan Om. tergantung daripada sudut pandang orang melihat. Iya. Kenapa sih kamu banyak tato gitu? Oh ini gara-gara lingkungan juga Om. Aku dari sekolah itu udah mulailah tato-tato dari inai gitu Om. Dan aku kebetulan punya orang tua laki-laki yang berdarah Dayak juga Om. Oh gitu ya. Ya, kakek aku orang Dayak dan bisa dibilang itu dulunya tuh panglima lah. Oh di sana. Di sana ya. Kalimantan. Iya. Oh.
Nah karena kakekku tatoan, jadi di rumah tuh ibu nggak pernah marah. Dia lebih Ya bilang biasa lah gitu karena itu udah masuk kalau di Kalimantan itu kan udah masuk budaya dia ya budaya. kan, budaya dia gitu loh. Jadi Tapi kalau sekarang kita kan melihat itu wah gitu. Ini kan dari fase dari masa lalu kamu tuh kan dari fase dalam hidup ketika kita berdamai dengan hati, berdamai dengan keadaan, berdamai melihat lingkungan, berdamai dengan melihat teman-teman kita yang lalu gitu ya kan. Dengan masa lalu itu bagaimana kamu berdamai dengan diri kamu sendiri dengan berdamai dengan Tuhan gitu loh. Bagaimana kamu itu berproses melewati itu gitu loh. awalnya itu kan pulang dari rantau kan Om. Aku anak daerah, nyampe di rantau itu dapatlah yang rantau itu kayak mana, yang kota itu kayak mana. Ini larinya ke spiritual ya. Ya. Nah, 4 tahun di rantau, aku pulang gara-gara ibuku sakit vertigo, biasalah tensi, tensi dari pikiran. Nah, anak satu-satunya di rantau jarang pulang kan. Nah dari situ aku pulang, mulailah mencari Tuhan. Mencari Tuhan tadi, aku mulai ke surau, tanya-tanya segala macam. Jadi dari masjid, tiba-tiba ibu aku kaget dong Om. Tatuan dari mata kaki sampai leher kan. Tiba-tiba minta jubah. Oh, aman angko, kata ibu aku kan. Takutnya nanti gimana kan yang ditakutin. Karena ada perubahan nih gitu ya. kan. Dan itu terlalu kontras Om, cepat. Iya benar. Betul, habis itu udah di masjid lagi Om. Habis itu mulai baca buku lagi. Terus Hidayah itu loh. ya aku jemput sih Hidayahnya Om. Hidayah tuh nggak datang sih, dijemput sih. Iya benar. Nah habis itu pulang dengan mulai dari nol lagi Om. Kayak orang bisa dibilang kayak orang keluar penjara lah. Orang keluar penjara dia bawa cuman baju di badan aja Om. Iya. Aku pun begitu, semua barang-barang aku tuh gue jualin kan. Iya. Aku mulai lagi beli baju, ngilangin nafsu tadi Om. Karena aku di umur segitu masih ambisi kan, punya apa. Iya benar. Nah caranya itu aku harus balik kampung untuk menginstal lagi. Gimana sih menjadi manusia itu seperti apa sih? Bagus itu loh. Ternyata yang selama ini itu hilang spiritual aku. Aku punya segalanya di rantau. Aku tinggal di apartemen, lumayan mewah lah Om. Cuman gelisah Om. Oh, hampir sama dulu dengan aku itu. Aku di rantau tuh dulu mohon maaf ya udah senang lah, nyaman lah betul, gitu. paham. Tapi di segi batin itu kadang-kadang kita terduduk dan kita memikir ada sesuatu. Kita apa ya? Ada ya suatu hal yang nggak tenang gitu loh. Iya betul. Akhirnya aku itu berjalan waktu itu di antara waktu itu di Bandung ya ini sejarah. Iya sama dong Om, aku juga 4 tahun di Bandung. Braga. Betul. Braga itu kan kalau lurus jalannya itu kan sampai ke BI. Iya betul. BI yang lama itu loh. Mutar sampai ke kantor wali kota, sampai ke BIP. Oh jauh Om. Muter aku jalan kaki. BIP ya. Muter itu. Jadi aku muter apa sih yang aku cari karena aku tuh dari dulu itu ya kalau misalnya otak ini mumet, aku tuh harus jalan, mutar atau di kendaraan kalau itu buat jalan recovery kaki. ya. Ya jalan dari Braga itu, dari Kaiser Palace itu ya kan. Nah jalan kaki itu muter. Di situ aku mikir-mikir ngapain aku. Pulang kampung aku. Iya. Nah pulang kampung waktu itu dipanggil lagi aku nggak balik-balik lagi. Nah, gitu loh. Karena spiritual juga gitu loh. Oh, akhirnya kedamaian kita di sini loh gitu loh. Keinginan nih lebih ke impian ya Om ya. Yang aku inginkan aku tuh lagi prepare Om. Kayak pencapaian paling tinggi di hidup tuh sekarang tuh ya ibadah sih Om. Lebih ke memang lagi nabung nih sama kawan aku buat umroh. Luar biasa ya, karena gimana ya, kami pun dengar suara Om, pernah dengar suara di sosial media nggak, selamat datang di bandara Saudi Arabia, dan itu pun aku nangis Om, cuman dengar itu aja. Dan impian aku pun sekarang ya itu doang sih Om, kalau segalanya aku udah punya hidayah loh itu. Aku lebih ke itu sih Om, spiritual sih. Bagus itu loh gitu. Impian Itu terbesar sekarang ya. udah datang hidayah sama kita gitu. Memang seorang cowok tuh memang kadang-kadang kita harus peka kapan hidayah itu akan datang ke kita gitu loh.
sampai sejauh itu gitu loh memikirkan itu. Spiritual journey lah orang bilang Ya, sekarang. semoga Allah itu ngabulin keinginannya Amin, gitu. amin. Inilah dari sudut kota kecil kita, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Kita bercerita dengan anak muda yang penuh wawasan. Saya nggak habis percaya. Kira dia punya talenta, punya pemikiran-pemikir yang luar biasa ini. Semoga ini menjadi contoh bagi kita bersama lo yang melihat podcast Kusiah Bendi. Baik Yuda, mungkin kita sudahi podcast kita hari ini gitu loh. Dan terima kasih lo Yuda, sangat menginspirasi bagi generasi muda, sangat walaupun sebentar tapi penuh makna gitu loh. Nah, Om pengen yang seperti itu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kusiah Bendi itu makanya moto kami itu naik bendi perlahan-lahan tapi dia sampai kan? Ya. Nggak perlu buru-buru gitu loh, biar perlahan-lahan tapi dia tuh sampai gitu loh. Itu yang Kusiah Bendi gitu. Kalau generasi Yuda masih tahu lah tafsiran dari Kusiah Bendi kan Om. Ya. Tahu-tahu sampai dia mah ya. Itu. Betul. Ya, oke. Nanti ada produk kami yang terbaru namanya Otala. Oke. Itu cerita-cerita lepas. Nanti bisa loh komunitas-komunitas yang gabung di sana. Kita boleh, Om. bercerita santai ya. Betul. Terima kasih Andrea Yuda Pratama, seorang Sama-sama, Om. generasi muda dari sudut Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat telah memberikan inspirasi kita bersama. Baik para pemirsa, penonton podcastnya Kusiah Bendi, jangan lupa nanti ya di like, subscribe, apalagi yang di media sosial itu pokoknya gabung deh, lihat deh di Kusiah Bendi. Bye bye.